Setiap kelahiran manusia pasti menyimpan maksud dan tujuan. Namun tidak setiap orang dengan mudah dapat mencapai tujuan tersebut. Beberapa di antaranya memerlukan perjuangan keras, bahkan berkali-kali mengalami kegagalan. Dalam kepercayaan umat Hindu di Bali, saat atau waktu kelahiran menjadi salah satu penentu terpenting dalam hidupnya. Hari kelahiran yang dianggap tidak sesuai atau bahkan buruk akan mempengaruhi sebagian dari mereka untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk itu, dipandang perlu melakukan upaya-upaya menetralisir pengaruh wuku kelahiran agar manusia mampu menjalankan kehidupannya dengan baik. Salah satunya adalah melalui upacara bebayuhan. Di tengah meningkatnya kepercayaan umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan yatnya menjadi sebuah sarana yang mutlak dilakukan, khususnya bagi umat Hindu di Bali. Diyakini setiap perbuatan manusia akan menimbulkan 3 akibat, yakni akibat kepada diri yang berbuat, kepada leluhur, dan kepada keturunan mereka. Namun tidak semua jenis yatnya tersebut bisa dilakukan oleh setiap umat tepat pada waktunya. Ada yang disebabkan oleh alasan waktu, ada pula oleh alasan biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu terakhir telah banyak dilaksanakan yatnya dengan sistem massal atau bersamaan. Ritual massal sejatinya bertujuan sebagai menghemat waktu dan biaya, namun intisari pelaksanaannya tidak mengurangi makna dari yatnya tersebut. Pelaksanaan tetap dalam koridor sastra agama agar tidak menyimpang dari tujuan upacara. Seperti yang dilaksanakan oleh Griya Agung Chandra Geni Gasana Manuabe di Banjar Calo, Desa Pupuan, Gianyar. Bertepatan dengan Sanis Cara Kliwon Wayang atau pada tanggal 16 November 2019 melaksanakan upacara bebayuhan Tampal Bolong, bebayuhan Sapuh Leger, bebayuhan Sanan Empeg, bebayuhan Anak Tunggal, bebayuhan Anak Belik, dan bebayuhan Telaga Apit Pancoran atau sebaliknya secara massal. Namun sebelumnya, pada 3 November 2019 telah digelar pula upacara metatah massal hingga upacara mekakulan. Kelahiran manut ring lontar ning darmaning kaurip. Wentan menggah ring lontar hale tatua. Wentan dalam lontar nisiosan lebur kangsi. Sami niki gumanti wantah niki perlu wentan penyumia pebayuhan duaning niki napi wastani duaning niki sampun jagi pemedan-medan kelahiran manusia itu mempunyai kegelapan kewidyaan. Nah niki kegelapan niki lah perlu mungkin istilahnya perlu ditapal bolong.
ada juga karma-karma yang kita perbuat dari dulu atau sekarang kita akan bisa perbaiki. Kalau ada 01, 02 kita lihat akan tambah sesuai dengan kelahiran kita. Siapapun tak akan menyangka jika kesadaran umat Hindu kini semakin meningkat. Bahkan yadnya telah menjadi bagian keseharian umat Hindu di Bali, namun yadnya semestinya tidak menjadi beban tersendiri bagi umat. Saat pengorbanan suci dilakukan, pikiran dan rasa haruslah berfokus pada hal-hal yang baik. Karena niat dan keikhlasan sesungguhnya adalah suci dari sampainya sebuah yatnya kepada tujuan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang mengikuti pebayuhan massal ini berjumlah 500 orang bahkan lebih. Mereka datang dari berbagai wilayah di Bali. Masing-masing dari mereka dikenakan punya semampunya. Antusiasme warga untuk mengikuti upacara ini sangat terasa. Pagi-pagi mereka telah berdatangan memadati area pebayuhan massal ini. Upacara pebayuhan massal yang dilaksanakan Gria Agung Candrageni Gasana Manuabe kali ini dipuput oleh 6 orang sulinggi. Prosesi diawali dengan proses Mabiukala yang bertujuan untuk menghilangkan kekotoran atau mala dan letah. Dilanjutkan dengan acara medus-dus dan melukat dari berbagai jenis air atau tirta. Setelah itu, pebayuhan atau nata Banten pebayuhan pun dilaksanakan sesuai hari kelahiran mereka masing-masing. Kalau upacara Sabu Lengger dari umur sudah lewat dari 3 tahun sudah bisa dilakukan Sabu Lengger, karena dalam Sabu Lengger sesuai dengan lontarnya bisa kita bayar 11 kali boleh.
rutinitas boleh 11 kali. Ya, itu kalau tapal bolong, ya ini tapal bolong ini sesungguhnya ada batasan sedikit karena rajahan-rajahan itu sangat tinggi energinya, takut anak-anak belum pernah disakralisasi sebelum secara istilahnya. Umat Hindu di Bali meyakini pebayuhan sebagai momen untuk menetralisir derita bawaan dari sejak lahir. Sehingga tidak jarang, mebayuh dilaksanakan atas kondisi tertentu seperti kelainan jiwa, sakit berkepanjangan, sering mendapat kesialan atau kecelakaan. Pelaksanaan pebayuhan oton bermaksud sebagai penguatan kepada diri manusia untuk menyelamatkannya dari akibat keburukan hari kelahiran dan dari unsur karma pala yang buruk. Pelaksanaan mebayuh oton bermaksud sebagai penguatan pada diri manusia untuk menyelamatkannya dari akibat buruk kelahiran dan dari unsur karma pala yang buruk, serta menghilangkan sifat sadripu atau sifat-sifat raksasa yang dibawa dari sejak lahir. Ida Pandita Empu Nabe Buddha Kanda Daksa Manuaba menjelaskan, pebayuhan tampal bolong merupakan pebayuhan yang paling utama menurut lontar kembang rampe lawar capung. Kalau di tampal bolong, memang inti referensi dari lontar Widisastra memang tidak ada. Namun ini dari penulisan Ki Jero Ketut Dalang Tangsup, di sana ada referensinya, ada judulnya Lawar Capung yang sangat jelas itu ditulis oleh beliau. Karena setelah ditulis akan dapat direalisasikan. Makanya tidak lagi aja weranya, tapi ayu wera untuk umat semua. Itu beliau ada pewarahnya, boleh bukan untuk mengusus supaya tidak mengerucut umat kita, ini adalah untuk semua umat. Itu tujuan. Apa yang Pebayuhan tampal bolong itu sendiri seperti pebayuhan anak tunggal, pebayuhan anak lahir sungsang, anak lahir prematur, anak melik, dan pebayuhan sesuai pelelintangan seperti lintang badai dan sebagainya. Segala penguatan penderitaan penistaan kelahiran yang terdahulu yang belum pernah melakukan proses penguatan harus dilaksanakan pada kehidupan saat ini. Tidak hanya menghilangkan segala kesakitan dan kesialan, umat Hindu meyakini karakter anak bisa dibawa sejak lahir. Apabila anak tersebut memiliki hutang di reinkarnasi sebelumnya, maka akan berdampak pada karakter kelak pada saat dewasa. Pelaksanaan upacara secara massal
tentu akan mengurangi beban umat dalam melaksanakan upacara penyucian ini, namun tanpa mengurangi kesakralan dari yatnya itu sendiri. Melalui upacara pebayuhan massal diharapkan apa yang menjadi esensi dari upacara tersebut nantinya akan dipahami dari para peserta khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Melalui pemahaman, nantinya akan muncul kesadaran umat dalam melaksanakan yatnya secara tulus, sehingga mereka akan menemui segala kebaikan, keberuntungan, dan kedamaian dalam hidupnya. Sesungguhnya tujuan dilangsungkannya semua upacara tersebut adalah untuk mengingatkan manusia agar menggunakan ritual sakral sebagai media membangunkan pencerahan spiritual serta senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan setiap unsur di dunia ini. Hal ini dilakukan agar muncul gagasan-gagasan suci untuk memunculkan nilai-nilai hidup yang universal yang dikandung dalam proses ritual keagamaan tersebut. Semogalah dari doa-doa sulingih hari ini adalah 6 sulingih yang mukut upacara ini. Semoga pertama dari yang melakukan upacara ini, semoga dapat karunia dan doa-doa dapat dikabulkan, akan menjadi kita menjadi somya. Tujuannya kita adalah menyomya kala, bahwa kala setiap ada puja dalam penglibatan itu ada kala-kala sifat-sifat kebutaan, sifat kala, sifat keburukan akan menjadi sifat kedewataan. Jadi setelah kedewatan bahwa dewalah akan semurep ring sariraning manusia. Contohnya di suara, di pupusuk Brahma di hati, maka dewa di muslan, yang Wisnu di nyali, yang Siwa di weteng hati, yang pakai suara di paru-paru, yang Rudra di usus, yang Sangkara di lipa, yang Sambu di nebat, yang Siwa di arat. Inilah kita kuatkan supaya peragaan Buddha itu sudah menjadi dewa. Itu yakini. Tapi dasarnya ini harus betul-betul yakin. Betul-betul yakin, ini meyakinkan. Sementara itu, pengulangan dalam setiap proses upacara bertujuan agar manusia secara terus-menerus dan turun-temurun sadar akan makna suci dari upacara dan merealisasikannya dalam perilaku mereka sehari-hari.
Hal ini tentu akan mengingatkan umat manusia bahwa tujuan hidup beragama kita di dunia adalah membangun kehidupan yang sejahtera dan bahagia dengan dasar-dasar ketuhanan yang suci. Kalau ini untuk upacara penyapuh lengger, menjadi pokok utama adalah 6 bulan sekali. Kalau ini tapal bolong, boleh mencari waktu-waktu tertentu, misalnya hari-hari suci kita. Sangat berterima kasih kepada Mangala Sejagat Calo, Mangala Mahagodra, Pinandida, Jero Pecalang Sami, dan juga PKK, termasuk pewilat. Nah ini pewilat nih. Sami termasuk Titiang Asia bisa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, semoga terkabul doa. Dan juga Dulang jaga baik Dulang Mangap lagi saya. Ini tokoh lagi sekali. Tokoh ini yang betul-betul luar biasa ngaturang ayah di internet. Pada akhirnya, semua ritual pengorbanan suci yang dilakukan akan bermuara pada satu tujuan, yakni keharmonisan kehidupan di seluruh alam semesta.